Alat pemadam kebakaran apa? Ya harus tahu. Water cannon. Apa itu? Water cannon. Water cannon. Coba didengarkan. Yang pertama adalah apar, yang kedua hidran, yang ketiga bunyi bahasa sprinkler system. Apa ini sprinkler system? Alat pemadam kebakaran yang ada di gedung ini apabila terjadi kebakaran di ruangan atau di gedung, secara otomatis alat itu akan pecah dan dia itu akan mengeluarkan air. Dengan panas yang telah sedemikian rupa, alat itu secara otomatis dia akan pecah dan mengeluarkan air. Itulah yang dinamakan apa? Sprinkler system. Ada kebakaran apa yang pertama? Kedua, yang ketiga, sprinkler system. Yang keempat, mobil pemadam kebakaran. Bukan untuk dirinya. Seorang itu harus paham ketika terjadi suatu gerakan apa yang harus kita kerjakan, kita harus paham sebelum api itu dapat melebar atau meluas. Coba, bagaimana cara penggunaan apar? Sudah sering ini seperti Bapak tadi menyampaikan. Bagaimana cara penggunaan apar? Yang pertama, apa? tarik segel. Ya, tarik segel. Ditarik segelnya atau pin pengaman. Yang kedua, Pak Ben. Arahkan nozzle. Arahkan nozzle. Mari, baik mic-nya. Nozzle atau ujung selangkah sumber api. Yang ketiga, Tekan tuas. ya, tekan tuas untuk apa? Luar, ya penyemprotan. Lakukan selang atau ayunkan selangkah sumber api. Ya, yang pertama, untuk agar mudah diingat, untuk penggunaan apar ini adalah SATA. Tidak pernah ya? Ada orang mengatakan TATS, ada TATA. Jadi bukan di Jangkumania dadakan aja ada TATA. Tapi untuk di apar ini juga ada yang namanya TATA. Yang pertama apa tadi? Tarik segel pengaman. Kedua, arahkan nozzle ke sumber api. T yang ketiga, tekan tuas untuk penyemprotan. A yang terakhir, arahkan atau ayunkan ke sumber api. Bagaimana cara penggunaan apar? Apa tadi? Tata. Bila itu Pak, penggunaan apar yang pertama adalah tata. Tarik pin, kedua arahkan nozzle, ketiga tekan tuas, yang keempat ayunkan kepada titik api. Oke, tidak berlama-lama juga kan. Benerin. Dari mana Ben? Siapa yang biasa bakar? Oke, kumpul aja di dalam. Air ini Pak. Ini air. Yang ini air. Bunyi kan dipasang dulu nah. Oke, boleh ya, gongnya dibahaskan yang ini. Sudah dibawa. Ya, oke. Untuk mencoba. Ya ini minyak kayu kali kasih melon. Kali. Aku bisa bensin lah. Oke, yang pertama kita simulasi kebakaran ini adalah menggunakan goni.
Boleh, rekan security. Bapak, juga. Ayo Pak. Cara penggunaan keadaan api dengan menggunakan daun ini, lihat arah mata air. Ya, ini akan kita beri yang akan memadamkan api dan tepuk tangan yang meriah. Ditambah minyak, boleh. Ibu kudanya, woi Obed. Pak Obed dibimbing ibu salah satu. Biar tambah minyaknya. Oke. Lah digulingkan apa? Coba dibantu. Digulingkan. Aku Desi rapatkan. Kalau lagi enggak tetap tuh minyaknya enggak. Oke, siapa yang akan coba? Lihat arah mata. Dasar pegang Ya ini kasih tepuk tangan ibu Desinya. Oke. Ya ibu Desinya sanksi nanti kulitnya kena. Maskernya Pak. Maskernya ada. Coba. Taruhkan gini aja. Ada abang di sini deh. Iya. Oke, ya perlahan-lahan dibimbing Pak Obed. Letakkan aja. Letakkan aja Bu, letakkan aja. Ya, terus. Oke, ada kekuatan yang meriah. Ini Bu Desi. Bu Desi untuk tadi dulu. Ibu juga bersedia. Ya, silakan Bu. Desi Wesi. Desi Wesi. Messi ya namanya. Ya inilah. Yang kalian perhatikan apinya. Dan cara menutupnya, jangan orangnya. Oke, ya. Betul itu dari rekan-rekan security yang memperhatikan dia orangnya ini. Oke. Iya. Jangan dilempar ya. Ya. Pelan-pelan aja Bu, dibimbing. 1, pelan-pelan Bu. 2. Jangan mundur kalau 1, 2, 3. Oh, perhatian. Apa ini cara mengangkatnya atau cara menggunakannya apabila dia itu jarak kebakaran dengan kita kurang dari 10 meter ini boleh dijinjing. Cara menjinjingnya itu seperti ini. Kalau jarak dari titik kebakaran terhadap kita itu kurang dari 10 meter boleh seperti ini dan boleh digendong seperti ini. Akan tetapi apabila jaraknya di atas 10 meter ini harus dicoba peragakan Pak. Umpamanya terjadi di lantai 3 kebakaran, bagaimana cara mengangkatnya Pak? Membawanya dipikul apa? Dipikul gini Pak, di sini Pak. Dari depan, ya. Oke, coba Pak. Umpamanya ini terjadi kebakaran di lantai 3, Bapak berlari sampai sini Pak. Coba. Oke, silakan. Yes. Kasih tepuk tangan dulu. Akan kita cari ini ke tempat yang lebih dekat daripada kita. Jangan kita contoh kebakaran di lantai 3, kita mencari di lantai 3 mana yang terdekat dari kita di lantai 1. Contohnya kita harus bawa apa itu untuk menuju ke lantai 3. Oke, untuk penggunaan apar ini kami persilakan Pak. Jarak daripada titik tembaknya itu lebih kurang 3 meter daripada sumber api. Kemudian Sambil bawah, cuburkan ke atas dulu. Cek dulu, cek ke atas dulu, ke atas dulu. Di bawah dulu, di bawah. Ditaruh di bawah, orangnya ke atas kan arahnya. Coba. Oke, pemadaman api dengan
Satu lagi yang akan saya terangkan, ini kan ada ampermeternya apa? Merah, sebelah kiri warna merah. Apa yang bagus yang baik digunakan itu ketika ampernya itu berada di warna hijau. Ketika ampernya itu di sebelah kiri, berarti ampar itu tekanannya sangat rendah dan tidak layak untuk digunakan. Kemudian kalau dia di sebelah kanannya dia jarum ampermeternya ini, berarti ampar itu mempunyai tekanan yang sangat tinggi. Itu juga tidak bagus digunakan karena apabila kita gunakan yang keluarnya ini hanya gas atau angin doang. Paham ya Pak? Kepada bapak-bapak sakam, tolong dipantau, diperhatikan ampar-ampar yang melengket di dinding itu. Apabila sudah ampernya ini berada di level yang merah kanan atau kiri, itu tidak layak untuk digunakan. Pertanyaan dari saya, kenapa ampar ini selalu ditempatkan di atas dia Pak? Siapa yang tahu? Mana mic-nya tadi? Biar nggak beku Pak. Biar nggak beku dia Pak. Itu kan habis. Menurut siapa namanya Pak? Nama Jackson Pak. Menurut saya biar nggak beku dia Pak. Biar nggak beku. Senti dari lantai Pak. Kasih mic-nya. Ampar itu digantung minimal berapa senti daripada lantai? Izinkan. Senti boleh, tapi yang benar itu ada senti. Tujuannya apa digantung? Supaya ampar ini, senyawa yang terkandung di dalamnya itu tidak mudah beku. Ketika rekan-rekan satpam dia memeriksa ampar ini, harus ampar ini selalu dibolak-balik, digoyang. Supaya apa? Supaya tidak mudah beku. Ketika dia beku, kita akan gunakan ampar itu tidak bisa Pak. Berapa jarak minimum dari ampar yang satu ke ampar yang lain? Berapa Pak? Itu Pak bukan hanya sekedar diletakkan. Kenapa ampar berwarna merah? Kenapa ampar berwarna merah? Kenapa? Warna api. Iya betul Pak. Oke. Ampar ini menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1980 dia dimaksimalkan warna merah supaya mudah terlihat dan supaya mudah dipantau. Jadi tahu kita, oh ampar itu letaknya di sini. Ketika terjadi kebakaran, kita secara mudah dapat mengaksesnya. Paham ya Pak? Oke, boleh dibantu mungkin ibu yang lain penggunaan apa? Peta. Arah ya, arah. Coba. Oke. Oke, yang pertama apa Bu yang harus dilakukan? Tarik pin pengaman. Ya benar. Arahkan nozzle ujung selang ke sumber api. Itu. Angkat dulu. Saya nggak menyentuh tangan di pin ya. Saya memegang ampar ya. Arahkan ujung nozzle ke api. Boleh maju sedikit Bu? Iya. Nah, tekan. Ya sekarang silakan yang meriah. Bu, Pak, Bu boleh potong ya. Ibu atau Bapak. Udah bisa sendiri kok, udah bisa sendiri kan. Temenin lagi ya. Aldi, tolong bantu. Oke, inilah Ibu Santi yang sangat cantik. Ini role play untuk simulasi kebakaran. Silakan Bu. Iya. Kasih tepuk tangan yang meriah Ibu Santi. Oke.
Oke. Oke, untuk berikutnya Pak Wagiman cabut pin, udah Pak? Oke, tekan Pak. Mantap Pak Wagiman. Sekali tekan mati apinya. Oke Pak Wagiman. Yang ini aja Pak, yang karena ini akan direview. Inilah Pak Sahat yang akan simulasi penggunaan APAN di Bank Danamon. Oke, lepaskan nozzle. Pak Sahat, arahkan ujung selang ke titik api. Silakan, 1, 2, 3. Kasih tepuk tangan yang meriah. Bu, udah, coba ya Bu. Yang gini aja Bu. Kita arahkan nozzle ke titik api atau sumber api. Arahkan. Luas Bu. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Winda. Ada rekan security yang mau mencoba, silakan Pak. Arif, dalam hujan. Ya Bapak Ibu, sebelum nanti kita akhiri simulasi pemadam kebakaran ini, mungkin kita dapat foto bareng nanti dengan Bu Wilda, dengan Pak Sahat, semua tim. Terima kasih. Pak Tommy. Ya silakan Pak. Pencet. 1, 2, 3. Perlu diperhatikan di sini, apabila api itu besar, kita harus jaga jarak panas kita. Jadi nggak bisa kita ambil jarak 1 meter. Tapi kalau terjadi kebakaran, pastinya apinya itu sangat besar. Jadi kita jaga jarak antara api dengan diri kita. Paham ya Pak? Ya, terima kasih. Wahyu. Ya silakan Pak. Yang baru mana? Oke, silakan dibantu Pak Obed, Pak Golpit. Oke, ya silakan Pak. 1, 2, 3. Oke, pas titik api. Ya. Oke, Pak Golpit silakan Pak. Pak Erik ambil satu Pak, yang pinnya masih. Yang pertama cabut pin. Ya, agak keras sedikit Pak. Ya. Keras Pak, disentak lagi. Oke. Untuk yang kedua, arahkan nozzle ke sumber api. Oke, tekan tuas untuk memadamkan. Silakan Pak. Iya, memang udah benar-benar senior ini Pak Golpri. Teknisi, mana teknisi? Bapak-bapak teknisi, silakan Pak. Saud. Ya, ini juga kita perhatikan arah mata anginnya. Iya. Usahakan kita penyemprotannya itu sampai apinya itu padam. Aku mau masuk TV nih, Pak. Ya, silakan Pak, silakan. Yang ingin mencoba silakan. Sahabat mana? Jauh-jauh nggak megang apa nanti. Ayo, pinjai sahabat. Silakan. Iya, kasih tepuk tangan. Boleh. Baru boleh. Iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Mungkin simulasi kebaikan silakan Pak. Ya, sebelum kita bubar, kita ada snack ya, kita bagi satu persatu. Kemudian kita sebelum menikmati snack itu kita foto bareng ya Pak ya. Pakai laporan. Mari Pak, bapak-bapak security, mari kita foto bareng. Silakan. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi juga Pak Amiruddin dan Siap. Kita di sini mendapat pengalaman yang sangat berharga terkait dengan penanganan simulasi kebakaran ya Pak ya. Jadi ini baru juga pengalaman yang pertama mungkin
khususnya bagi teman-teman pelanggan yang ada di Barang menggunakan apar dan termasuk menggunakan apa? Goni yang dibasahi. Jadi ini saya rasa akan bermanfaat ya untuk kedepannya. Walaupun kita mengharapkan jangan sampai ada kebakaran kejadian. Terima kasih Bapak. Sebelum kita akhiri acara ini, mari kita Bapak-bapak kita dokumentasi foto bersama bareng-bareng. Aparnya boleh dibantu kita letakkan di jadikan foto untuk dokumentasi.